ilmu pendidikan. Bab 1 pendahuluan. Mencangkup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan. Mencangkup 1. Apa saja ruang lingkup sosiologi pendidikan? 2. Apakah hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan? 3. Bagaimanakah sosiologi bisa dijadikan landasan pendidikan di Indonesia? 4. Bagaimanakah penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan? 5. Apakah peran dan fungsi landasan sosiologi pendidikan? 6. Apakah hakikat landasan iptek dalam pendidikan? 7. Bagaimana penerapan landasan iptek dalam pendidikan? 8. Apakah peran dan fungsi landasan iptek dalam pendidikan? Bab 3. Penutup. Mencangkup kesimpulan dan saran. Latar belakang. Landasan pendidikan meliputi filosofi, sosiologi, dan kultural yang penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Landasan ini bisa bersifat material, seperti landasan pesawat, atau konseptual, seperti landasan pendidikan. Implikasi landasan pendidikan mencangkup aspek religius, yaitu dipengaruhi pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Filosofi, yaitu seperangkat prinsip dalam pendidikan. Sosial, yaitu pengaruh masyarakat terhadap pendidikan. Dan ilmiah teknologi, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi dalam pendidikan. Kurikulum harus mengacu pada landasan yang kokoh agar sesuai dengan tuntutan pendidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, dengan 4 landasan utama, yaitu filosofis, psikologis, sosial budaya, dan ilmiah teknologi. Rumusan masalah. 1. Apa saja ruang lingkup sosiologi pendidikan? 2. Apakah hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan? 3. Bagaimanakah sosiologi bisa dijadikan landasan pendidikan di Indonesia? 4. Bagaimanakah penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan? 5. Apa sih landasan sosiologi dalam pendidikan? 6. Apakah hakikat landasan iptek dalam pendidikan? 7. Bagaimana penerapan landasan iptek dalam pendidikan? 8. Apakah peran dan fungsi landasan iptek dalam pendidikan? Tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui ruang lingkup sosiologi pendidikan. 2. Untuk mengetahui hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan. 3. Untuk mengetahui bagaimana sosiologi bisa dijadikan landasan pendidikan di Indonesia. 4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan. 5. Untuk mengetahui peran dan fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan. 6. Untuk mengetahui hakikat landasan iptek dalam pendidikan. 7. Untuk mengetahui penerapan landasan iptek dalam pendidikan. 8. Untuk mengetahui peran dan fungsi landasan iptek dalam pendidikan. A. Landasan sosiologi. Pengertian tentang landasan sosiologi adalah di mana suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri, sehingga melahirkan cabang-cabang sosiologi antara lain 1. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. A. Hubungan pendidikan dengan masyarakat. 1. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan. 2. Hubungan sistem pendidikan dengan kontrol sosial dan kekuasaan. 3. Fungsi pendidikan dalam menjaga dan mendorong perubahan sosial dan kebudayaan. 4. Hubungan antara kelas sosial. 5. Fungsi pendidikan formal terkait ras, kebudayaan, dan kelompok masyarakat. B. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi. Sistem pendidikan nasional. 1. Interaksi antara warga. 2. Pola tingkah laku yang diatur oleh adat, hukum, dan norma. 3. Identitas yang meningkatkan warga. Pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk memastikan hasil belajar yang lebih bermakna.
Tyler 1946, Tabas 1963, dan Tanner 1984 menyatakan bahwa tuntutan masyarakat merupakan dasar pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller 1997 mengidentifikasi 7 fungsi sosial pendidikan: mengejar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong kerja kelompok, meningkatkan perilaku etik, dan memilih bakat. Kurikulum harus mengakomodasi aspek sosial dan budaya masyarakat, termasuk kebudayaan umum dan khusus. Pendidikan bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat berintegrasi dan meningkatkan kualitas hidup sebagai makhluk berbudaya. Kurikulum juga harus mempertimbangkan muatan lokal yang terkait dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta kebutuhan daerah. Muatan lokal mencakup materi pelajaran dan metode pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik, berdasarkan kondisi sosial budaya daerah seperti perikanan, peternakan, pertanian, industri, dan pariwisata. 2. Hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan. Landasan sosiologi dalam pendidikan menekankan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dalam masyarakat, bertujuan tidak hanya untuk pembentukan akademis, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan budaya dan menciptakan kohesi sosial. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai masyarakat, dan perubahan lingkungan. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan sosial seperti perubahan demografis, teknologi, dan globalisasi, serta digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan konflik budaya dengan program seperti pendidikan inklusif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, dan solidaritas, serta memberikan keterampilan sosial agar siswa dapat berempati dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Selanjutnya, alasan sosiologi bisa dijadikan landasan pendidikan Indonesia menurut Gunawan tahun 2000. Yang pertama, masyarakat mengalami perubahan cepat dan seringkali disertai dengan disintegrasi sosial. Yang kedua, guru berperan sebagai administrator, informator, dan konduktor dan harus berperilaku sesuai harapan masyarakat. Yang ketiga, kepribadian guru mempengaruhi suasana kelas baik dalam membebaskan atau membatasi kreativitas siswa. Yang keempat, perkembangan anak dipengaruhi oleh orang tua, guru, dan masyarakat. Yang kelima, anak memiliki bakat yang berbeda, terutama karena pengaruh lingkungan sosial yang berbeda. Selanjutnya, penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan. Penerapan landasan sosiologi dalam pendidikan bertujuan menghubungkan pendidikan dengan konteks sosial untuk adaptasi dan penyelesaian masalah sosial. Contoh penerapannya meliputi 1. Pendidikan inklusif, yaitu memberikan akses pendidikan tanpa memandang latar belakang guna mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat adil. Yang kedua, penyesuaian kurikulum, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan dinamika sosial seperti pembelajaran karakter dan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai sosial. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual, mengintegrasi pembelajaran berbasis lingkungan untuk membangun kesadaran sosial dan ekologis. Keempat, pemberdayaan non-formal, yaitu memberdayakan individu lewat pelatihan dan keterampilan dan literasi untuk mengurangi kemiskinan. Yang kelima, pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai sosial melalui kegiatan seperti gotong royong dan bakti sosial menjadikan siswa agen perubahan. Selanjutnya, peran dan fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan. Landasan sosiologi dalam pendidikan menyoroti hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan interaksi antar individu. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk transformasi sosial.
Peran landasan sosiologi dalam pendidikan mencakup 1. Memahami hubungan pendidikan dan masyarakat, yaitu sosiologi membantu memahami pengaruh nilai, norma, dan kebijakan sosial terhadap pendidikan, seperti kurikulum yang mencerminkan nilai dominan masyarakat. Yang kedua, menganalisis ketimpangan sosial, yaitu pendidikan berperan mengurangi ketimpangan sosial, seperti akses pendidikan untuk kelompok marginal, dengan memperhatikan faktor kapital budaya yang mempengaruhi hasil pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat transformasi sosial, yaitu pendidikan dapat mendorong perubahan sosial, seperti kesetaraan gender dan pluralisme melalui program inklusif. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh sosial terhadap pendidikan, yaitu sosiologi menganalisis pengaruh isu sosial seperti urbanisasi dan globalisasi terhadap pendidikan. Yang kelima, membentuk kebijakan pendidikan yang berbasis data, yaitu kajian sosiologi membantu merumuskan kebijakan pendidikan berbasis bukti, seperti kebijakan beasiswa untuk mengurangi angka putus sekolah pada anak-anak dari keluarga miskin. Fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan meliputi 1. Memperkuat peran pendidikan sebagai agen sosialisasi. Pendidikan menanamkan nilai sosial dan norma untuk keberlangsungan masyarakat. Kedua, mendorong mobilitas sosial. Pendidikan memberi kesempatan bagi individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk meningkatkan status sosialnya. Ketiga, memelihara stabilitas sosial. Pendidikan mengajarkan norma dan nilai yang mendukung stabilitas sosial. Keempat, mengatasi masalah sosial. Pendidikan digunakan untuk menangani isu sosial seperti buta huruf, kemiskinan, dan konflik antar budaya. Kelima, memperkuat identitas dan kebudayaan. Pendidikan melestarikan identitas budaya lokal dan mendorong pemahaman lintas budaya. Selanjutnya, landasan iptek. Landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup pengetahuan yang disusun secara sistematis melalui riset dan teknologi sebagai penerapan ilmu untuk memecahkan masalah praktis. Pengetahuan diperoleh melalui penginderaan, penalaran, intuisi, dan wahyu. Perkembangan iptek dimulai sejak zaman purba, seperti oleh bangsa Mesir kuno yang mengembangkan sistem almanak, geometri, dan survei sebagai respon terhadap banjir tahunan Sungai Nil, menunjukkan usaha manusia untuk meningkatkan kehidupan melalui keilmuan. Berikut hakikat landasan iptek dalam pendidikan. Hakikat landasan iptek dalam pendidikan melibatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Iptek memfasilitasi akses pengetahuan, inovasi, keterampilan, serta meningkatkan keterjangkauan dan kesetaraan melalui teknologi, seperti contohnya e-learning. Teknologi juga mendukung pendidikan berbasis data untuk evaluasi dan pengembangan program. Fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan meliputi 1. Memperkuat peran pendidikan sebagai agen sosialisasi. Pendidikan menanamkan nilai sosial dan norma untuk keberlangsungan masyarakat. Kedua, mendorong mobilitas sosial. Pendidikan memberi kesempatan bagi individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk meningkatkan status sosialnya. Ketiga, memelihara stabilitas sosial. Pendidikan mengajarkan norma dan nilai yang mendukung stabilitas sosial. Keempat, mengatasi masalah sosial. Pendidikan digunakan untuk menangani isu sosial seperti buta huruf, kemiskinan, dan konflik antar budaya. Kelima, memperkuat identitas dan kebudayaan. Pendidikan melestarikan identitas budaya lokal dan mendorong pemahaman lintas budaya.
Dalam landasan iptek melalui pendidikan mencakup berbagai hal. Pertama, filosofis. Pembelajaran aktif dengan prinsip konstruktivisme menggunakan teknologi. Kedua, psikologis. Mendukung berbagai gaya belajar dan meningkatkan motivasi siswa. Ketiga, sosiologis. Mencerminkan kebutuhan masyarakat modern dengan fokus pada konektivitas dan kolaborasi. Keempat, teknologis. Menyediakan sarana pendidikan multimedia dan simulasi. Kelima, yuridis. Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. 2. Penerapan landasan iptek dalam pendidikan. Penerapan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung iptek dalam pendidikan mencakup sebagai dimensi untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi di pembelajaran di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. 1. Teknologi sebagai alat pembelajaran digital. Penggunaan platform seperti modul, Google Classroom, dan aplikasi seperti Hyper dan Ruang Guru mendukung pembelajaran jarak jauh dan fleksibel. 2. Pembelajaran berbasis STEM. Pendidikan STEM seperti program Coding for Kids mendorong inovasi dan literasi teknologi dengan pendekatan konstruktivisme. 3. E-learning dan pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan pembelajaran fleksibel seperti yang diterapkan di universitas terbuka menjawab kebutuhan masyarakat yang cepat dan terukur. 4. Multimedia dalam pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif seperti video dan VR membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif memenuhi berbagai gaya belajar siswa. 5. Data Driven Education. Analitik data membantu memberikan umpan balik personal untuk perkembangan siswa sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003. 6. Meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Program seperti Rumah Belajar mengakses materi pembelajaran secara online menciptakan pendidikan inklusif. 3. Peran dan fungsi landasan iptek dalam pendidikan. Fungsi iptek dalam pendidikan. Iptek mempermudah pencarian informasi dan meningkatkan efisiensi pembelajaran, seperti melalui e-learning dan media digital lainnya. Di Indonesia, teknologi digunakan dalam media pembelajaran, administrasi pendidikan, dan sumber belajar. Peran iptek dalam pendidikan. Iptek yang mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam kemajuan pendidikan. Teknologi digital mendukung pembelajaran baik sebagai sarana informasi maupun penunjang kegiatan belajar. Perkembangan iptek memungkinkan penggunaan alat dan aplikasi baru yang mempermudah proses pembelajaran, menciptakan kemajuan yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Untuk selanjutnya itu ada perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan juga memberikan dampak. Nah, itu ada dua dampak. Yang pertama itu ada dampak positif yang isinya memudahkan dalam proses mengakses informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Lalu yang kedua ada pembaharuan dalam pembelajaran seperti e-learning dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada munculnya media massa yang memudahkan untuk memperoleh ilmu atau informasi terbaru. Lalu yang keempat itu ada sistem pembelajaran tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga dengan menggunakan berbagai media aplikasi, bisa seperti Zoom, Google Classroom, atau yang lainnya. Dalam perkembangan teknologi ini juga ada dampak negatif, yang beberapa contohnya seperti terjadinya plagiaritas. Jika terjadi kecerobohan dalam sebuah sistem di lembaga pendidikan, maka itu akan berakibat yang sangat fatal. Lalu yang kedua itu ada penyalahgunaan teknologi seperti tindak kriminal. Nah, yang ketiga itu ada mempertimbangkan lagi penggunaan teknologi bagi peserta didik yang masih di bawah umur. Lalu contoh kami yang terakhir itu akan membuat siswa, bahkan guru, itu akan kecanduan dengan menggunakan teknologi tersebut. Kesimpulan landasan sosiologi dalam pendidikan menekankan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang berfungsi menanamkan nilai-nilai dan budaya di masyarakat, serta berperan dalam sosialisasi, mobilitas sosial, dan transformasi masyarakat. Pendidikan di Indonesia harus responsif terhadap keberagaman lokal
untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan juga harmonis. Sementara itu, landasan iptek itu memainkan peran penting dalam pendidikan, seperti meningkatkan pembelajaran, inovasi, keterampilan, dan akses pendidikan. Penerapannya melalui teknologi seperti LMS, pembelajaran berbasis STEM atau STEM, dan multimedia interaktif membuat pendidikan lebih efisien dan relevan. Meskipun tantangan seperti penyalahgunaan teknologi dan ketimpangan akses itu ada, manfaat iptek lebih besar dalam memajukan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya. Untuk saran, dengan penyusunan makalah ini, penulis berharap pengetahuan mengenai landasan sosiologi dan iptek dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari akan kemampuan yang penulis miliki itu masih cukup kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun, bukan malah menjatuhkan, untuk kesempurnaan makalah ini. Kami mengambil materi ini dari beberapa materi yang dimana itu ada beberapa. Yang pertama dari Damsar dan Indriani tahun 2016, ada Fardilah dari tahun 2023, ada Hamalik dari 2015, ada Ilmiah dan Sumbawati tahun 2019, ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2020, Kompasiana 2023, Mubarok Aminah Sukamto Suherman dan Berlian tahun 2021, serta ada beberapa lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.